بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan sore hari ini. Diberi kekuatan, diberi kesempatan. Utamanya kita masih diberi iman dan Islam, sehingga kita bisa melanjutkan perjalanan hidup kita, perjalanan hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menuntut ilmu, dan ini merupakan bagian dari ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa setiap apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu masuk kepada bagian ibadah. Termasuk juga kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Ini merupakan ibadah yang sangat agung, bahkan mempunyai keutamaan yang luar biasa. Sebagaimana yang sering kali kita sampaikan, insyaallah semua kita sering mendengar dengan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan daripada menuntut ilmu. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Tentu semua kita dengan berbagai amalan ketaatan, termasuk juga menuntut ilmu, kita ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu inilah kita bisa beribadah dengan benar. Kita bisa mengikhlaskan semua amalan yang kita lakukan. Semuanya itu karena ilmu. Dan orang yang berilmu, maka dia termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Namun orang yang tidak berilmu, tidak mempunyai pengetahuan tentang ad-din, maka itu juga sebagai pertanda bahwa dia tidak dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan di dalam hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa seseorang itu dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu dijadikan faqih, dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Tentang ad-din. Di situ ditegaskan oleh Rasulullah, yufaqihu fid din,
difaqihkan, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang ini faqih terhadap agama. Artinya bukan kemudian kita bisa memahami agama ini secara bim salabim. Artinya kita diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia lahir dalam keadaan alim, itu tidak ada. Makanya kita diperintahkan untuk terus belajar. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaisa akhu ilmin kaman huwa jahil. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, belajarlah, karena tidak ada seseorang itu dilahirkan langsung dalam keadaan alim, tidak ada. Walaisa alim kan jahil, dan tidaklah orang yang berilmu seperti orang yang tidak berilmu. Itu juga dikatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, bahwa orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Bedanya apa? Orang-orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita belajar, kita mendapatkan ilmu, maka tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kedurhakaan, melakukan penyelewengan, melakukan kemaksiatan, kebid'ahan, kekufuran. Karena Allah telah menyatakan innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Makanya kita harus terus berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus diberi semangat belajar tentang ad-din ini. Bahkan Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar berdoa kepada Allah agar ditambahkan ilmunya. Qul rabbi zidni ilma. Katakanlah Muhammad, Allah SWT mengajarkan kepada Nabi Muhammad agar minta kepada Allah supaya diberi tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma. Bukan diberi tambahan pangkat, kedudukan, harta, enggak. Tapi yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW agar kita diberi tambahan ilmu. Oleh karena itu tentunya kita harus terus bersemangat dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ilmu yang sudah kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Artinya kita juga berkewajiban menyampaikan kepada orang lain. Karena apa? Karena disebutkan di dalam Al-Quran juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti disebutkan dalam surat Al-Asr, di sana Allah berfirman, wa tawasaw bil haqq. Saling mengingatlah kalian, saling berwasiatlah kalian. Ini berarti kita apa yang sudah kita pelajari, kita perlu untuk menyampaikan kepada orang lain. Wa tawasaw bil haqq. Saling menasihati kalian semua di dalam menegakkan kebenaran, dan saling menasihati kalian di dalam menetapi kesabaran. Di situ diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang agama ini nasihat. Agama ini nasihat. Ad-dinu an-nasihah, kata Allah Subhanahu wa taala. Agama ini nasihat. Makanya jangan malas kita untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Tentunya setelah kita beramal dengan ilmu yang sudah kita pelajari. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membicarakan tentang materi ar-rukunu ila rahmah wa turkul amal, yaitu senantiasa berharap rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dengan beramal. Dengan beramal. Jangan berharap rahmat Allah tapi tanpa beramal. Jangan berangan-angan, itu namanya angan-angan kosong. Itu namanya angan-angan kosong. Orang yang seperti itu orang yang tolol, kata Rasulullah SAW.
masuk kepada bagian al-ahmaq. Orang yang tolol itu orang yang mengikuti hawa nafsunya dan dia hanya berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan angan-angan kosong. Bagaimana angan-angan kosong itu? Dia mengharap rahmat Allah tapi tidak beramal dengan amalan yang saleh. Dia berharap rahmat Allah tapi selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah orang yang selalu melakukan ihsan, selalu berbuat baik, dan Allah cinta kepada orang-orang yang selalu berbuat baik itu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah menyatakan waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah kalian kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat kejahatan. Allah perintahkan kita untuk berbuat kebaikan. Ya, waf'alul khair. Yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Di situ yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Wahai sekalian orang yang beriman. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Karena setelah Allah SWT memanggil orang-orang yang beriman, itu pasti ada perintah atau ada larangan. Seperti itu di dalam ayat Al-Quran. Setelah Allah memanggil kita sebagai orang-orang yang beriman, di situ Allah SWT merintahkan kita irka'u, rukuklah kalian semua. Kita diperintahkan oleh Allah untuk rukuk, irka'u, wasjudu, sujudlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditekan lagi wa'budu rabbakum, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu terakhir Allah perintahkan kita waf'alul khair, dan berbuatlah kebaikan. Dan berbuatlah kebaikan. La'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan. Lagi kita ingin bahagia, ya rukuklah, sujudlah, beribadahlah kepada Allah, berbuatlah dengan kebaikan-kebaikan agar kita bahagia. Kita semua ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia, dunia dan akhirat. Sebagaimana yang biasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, itu yang biasa kita minta. Itu yang disebutkan dengan doa sapu jagat. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, dan peliharalah kami daripada siksa api neraka. Kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kebahagiaan hidup dunia akhirat, maka kewajiban kita rukuk, sujud, beribadah, berbuat kebaikan. Seperti itu. Syaratnya harus itu. Kalau kita ingin bahagia, maka rukuklah kita. Jadilah orang yang selalu rukuk. Jadilah kita orang yang selalu sujud. Jadilah orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadilah orang yang selalu berbuat kebaikan. Jangan berbuat kerusakan di permukaan bumi ini. Wala tufsidu fil ard ba'da islahiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu buat kerusakan di permukaan bumi ini. Kalimat ini ditafsirkan oleh para penafsir, melakukan kemaksiatan itu namanya orang yang berbuat kerusakan di permukaan bumi. Itu dilarang. Wala tufsidu fil ard, jangan kamu melakukan kerusakan di permukaan bumi ini setelah Allah memperbaiki. Kemudian kata Allah, wad'uhu khaufan wa tama'an, dan memohonlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harap, dengan penuh harap dan cemas, dengan khaufan wa tama'an, rasa takut untuk tidak dikabulkan dan rasa harap agar permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Kalau tadi disebutkan innallaha yuhibbul muhsinin, Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Di ayat ini Allah menyatakan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat
dengan orang-orang yang berbuat baik. Dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Maka kalau kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya banyak-banyaklah berbuat baik pada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik juga kepada sesama manusia. Kita tidak cukup berbuat baik dengan Allah dengan berbagai amalan ketaatan, amalan ibadah, tapi buah daripada semua amalan ketaatan itu harus juga berbuah dengan berbuat baik kepada sesama manusia. Karena tidak bisa lepas hubungan kita dengan Allah dan juga tidak bisa lepas hubungan kita dengan sesama manusia. Allah berfirman, manusia di mana saja berada, mereka diliputi oleh kehinaan kecuali mereka selalu mengadakan hubungan baik, hablum minallah, hubungan baik dengan Allah, dan juga mengadakan hubungan baik dengan sesama manusia. Itu tidak bisa lepas. Seperti wasiat Rasulullah kepada seorang sahabat, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan dosa yang kamu lakukan itu dengan kebaikan. Artinya kalau kita terlanjur melakukan perbuatan dosa, cepat ikuti dengan kebaikan. Apakah dengan ibadah salat sunnah, apakah dengan bersedekah, seperti itu. Itu perintah Rasul SAW. Wasiat Rasul kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Yang pertama diperintahkan, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Di mana saja kamu berada. Artinya bukan sekedar kita menunjukkan sebagai orang bertakwa di saat dilihat banyak orang, tapi di saat kita berada di tempat yang sunyi dan tidak kelihatan orang, kita justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap seperti ini akan menghapuskan kebaikan-kebaikan. Akan menghapuskan kebaikan-kebaikan. Kalau di hadapan orang banyak kita menunjukkan sebagai orang yang takwa, tapi di saat kita berada di tempat yang tersembunyi dari pandangan manusia, kita justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dikira Allah tidak melihat kita? Allah selalu melihat kita, mengawasi kita, mengontrol kita. Kita selalu dikontrol oleh Allah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaitannya dengan berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, seseorang ini hendaknya bersikap tawadhu. Bersikap tawadhu. Tawadhu itu merendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga di hadapan manusia. Jangan bersikap angkuh. Jangan bersikap sombong. Itu orang yang berharap rahmat Allah, orang yang tawadhu, merendahkan diri, merendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita selaku manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Kita ini tidak punya apa-apa. Semua apa yang ada pada diri kita itu pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang ada pada diri kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian terima kecuali itu nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kemudian kita bersikap sombong sementara kita tidak punya apa-apa? Semua apa yang ada pada diri kita itu ya titipan saja, amanat saja, tidak akan selamanya. Semua yang ada pada diri kita itu akan kita tinggalkan dalam waktu yang sebentar. Tidak akan terus kita punya harta, kita cinta dengan harta. Bagaimanapun cintanya kita dengan harta, harta itu tidak akan membersamai kita untuk selamanya. Tidak. Kita cinta istri, tidak akan bersama terus. Suami dengan istrinya pasti satu saat akan berpisah. Orang tua cinta anak, anak cinta orang tua, pasti akan berpisah satu saat. Karena semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi. Kita ini milik Allah. Semua apa yang ada pada diri kita juga milik Allah. Kita cinta rumah yang megah dengan segala perabotan yang wah, pasti akan berpisah itu. Tidak akan selamanya kita akan tinggal di rumah itu. Goodbye di Budina. Di Budin Lakoh goodbye. Iya, mesti berpisah.
Seperti itu yang diwasiatkan oleh malaikat Jibril kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, hiduplah kamu sesuka hatimu. Ini sebetulnya walaupun ditujukan kepada Nabi Muhammad, itu arahnya kepada kita semua. Ya, arahnya kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad, selaku hamba-hamba Allah. Ya Muhammad, ish ma syi'ta, hiduplah kamu sesuka hatimu. Hiduplah sesuka hatimu. Ini untuk kita semua. Tapi ingat bahwa kamu pasti akan mati. Ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mazziyun bih. Beramallah sesuka hatimu, tapi ingat bahwa kamu pasti akan dibalasi dengan amalan itu. Ya, yang baik akan dibalasi dengan kebaikan, yang jelek akan dibalasi dengan kejelekan. Seperti itu. Ya, wa'mal ma syi'ta fa innaka mazziyun bih. Beramallah sesuka hatimu, tapi ingat bahwa kamu itu pasti akan dibalasi oleh Allah SWT. Artinya semua amalan kita itu dilihat oleh Allah, dicatat oleh para malaikat yang ditugaskan oleh Allah SWT untuk mencatat semua. Ya, ucapan, yang perbuatan, yang sikap kita, semua akan dicatat oleh Allah SWT untuk nanti diberi balasan. Nah, untuk nanti diberi balasan. Makanya disebutkan wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah sesuka hatimu, tapi ingat bahwa amalanmu itu nanti akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini satu hal yang pasti. Jangan ragu-ragu. Nah, jangan ragu-ragu. Ini satu hal yang pasti, kita akan mendapatkan balasan. Nah, innama tujzauna bima kuntum ta'malun. Kalian semua akan dibalasi dengan apa yang pernah dahulu kalian lakukan. Akan dibalasi semua itu. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu melakukan kebaikan, maka pada hakikatnya kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh dengan kebaikan kita. Allah tidak butuh dengan amalan ketaatan kita. Tidak. Allah tidak butuh dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Tidak butuh Allah kepada kita. Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak perlu kepada alam semesta ini. Ini milik Allah semua. Nah, tapi kita ini orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini orang-orang yang fakir. Antumul fuqara ilallah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu semua itu orang-orang fakir. Kita ini orang-orang fakir, tidak punya apa-apa. Apa kemudian kita mau bersikap sombong? Kalau kita tidak punya apa-apa. Allah menyatakan antumul fuqara. Fuqara itu bentuk jamak dari kata fakir. Fakir itu tidak punya apa-apa. Kamu semua orang-orang fakir. Antumul fuqara ilallah. Kamu orang fakir yang butuh kepada Allah. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghaniyun hamid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Allah Maha Kaya, ghaniyun, Maha terpuji. Antumul fuqara ilallah wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah Maha Kaya, tidak butuh pada alam semesta ini. Apalagi kepada kita yang ada di alam semesta, jagat raya, ini kita ini sebagai makhluk yang kecil sekali. Apalagi manusia yang sangat kecil, lah dibutuhkan oleh Allah. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan bersikap sombong. Ya. Sombong dengan harta. Ini Allah harta itu suatu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sombong dengan pangkat, kedudukan. Tidak akan lama kedudukan pangkat itu. Tidak akan lama. Ya, seperti itu. Jangan kemudian semuanya itu dijadikan sarana untuk bersikap angkuh, bersikap sombong kepada Allah, sombong kepada sesama. Allah benci kepada orang yang sombong itu. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang yang membanggakan diri dan orang yang angkuh. Ya? Makanya harus kita sadari bahwa diri kita ini harus bersikap tawadhu.
Tawadhu kita, bersikap rendah hati. Apa tawadhu itu? Didefinisikan oleh seorang ulama. Yang disebutkan tawadhu itu, kamu jangan merasa dirimu lebih dari yang lain. Nah, itu tawadhu namanya. Lihatlah orang lain lebih baik dari dirimu, gitu. Jangan kita merasa diri kita ini lebih baik daripada orang lain. Ini tawadhu. Ulama menjelaskan seperti itu, seperti Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau menjelaskan bahwa tawadhu itu kamu memandang orang lain lebih baik daripada dirimu. Ini sikap tawadhu. Bukan diri kita lebih baik daripada orang lain. Ini sikap iblis itu. Makanya iblis itu tidak mau sujud tatkala diperintahkan oleh Allah kepada Adam karena dia merasa dirinya lebih baik. Bagaimana ya Allah aku akan sujud kepada Adam yang kau ciptakan dari tanah sedangkan aku diciptakan dari api. Nah, itu menganggap lebih baik daripada Adam sehingga tidak mau sujud. Qulna ya Adam uskun anta wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Nah, itu disebutkan illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau sujud. Dia tidak mau sujud kepada Adam yang diperintahkan oleh Allah untuk sujud. Wastakbara, sombong. Dia sombong itu milik iblis. Nah, kita ini sebagai manusia jangan meniru sikap iblis seperti itu. Sampai Allah SWT mengatakan, kenapa wahai iblis kamu kok tidak mau sujud kepada apa yang aku perintahkan agar sujud kepada Adam? Iblis menjawab, ya Allah, bagaimana aku akan sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah sedangkan aku ciptakan dari api. Dia merasa lebih mulia. Nah, ini namanya orang yang sombong. Nah, kita ini sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah SWT agar kita bersikap tawadhu, ya, bersikap tawadhu agar kita dirahmati oleh Allah SWT. Orang yang tawadhu dicintai oleh Allah, dirahmati oleh Allah SWT. Nah, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Bukhari, disebutkan dalam kitab Al-Adab, bersumber dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi mishyatihi laqiyallaha tabaraka wa ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menyombongkan dirinya, itu barang siapa yang menyombongkan dirinya, angkuh di dalam berjalannya, di dalam gaya berjalannya, maka dia pasti akan bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan Allah marah kepada orang itu, dalam keadaan Allah murka kepada orang itu. Dimurkai orang yang sombong oleh Allah dan dicintai oleh Allah SWT. Makanya hendaknya kita senantiasa bersikap apa? Bersikap tawadhu. Ya, seperti hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah SWT disebutkan dalam surat Al-Furqan, hamba Allah yang mendapatkan rahmat daripada Allah SWT, wa ibadur rahman alladzina 'alal ardi alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah, mereka yang berjalan di permukaan bumi ini dalam keadaan rendah hatinya, tawadhu. Dalam keadaan rendah hatinya, tawadhu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila mereka disapa oleh orang lain dengan kata-kata yang tidak baik, justru tidak dibalas dengan kata-kata yang tidak baik juga, tapi justru didoakan, mudah-mudahan kamu selamat. Salama, qalu salama. Itu hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah SWT. Ya, walaupun disapa dengan sapaan atau ejekan-ejekan, tapi justru dijawab dengan doa keselamatan. Qalu salama. Mereka hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah SWT, tatkala mereka itu disapa oleh orang-orang jahil dengan sapaan yang sifatnya ejekan, ya, hinaan. Orang-orang yang dirahmati Allah SWT itu dari kalangan hambanya itu dijawab dengan qalu salama. Mereka menjawabnya dengan semoga kamu selamat. Luar biasa ini. Nah, kalau kita kadang-kadang kalau diejek oleh orang lain, justru kadang kita membalas dengan ejekan yang lebih berat lagi, lebih besar lagi, karena mengikuti apa? Hawa nafsu.
Tapi Allah menyatakan hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah adalah orang-orang yang berjalan di permukaan bumi ini dengan tawadhu. Kalau mereka disapa oleh orang-orang jahil dengan sapaan yang tidak baik, cemoohan, ejekan, hinaan, qalu, mereka itu menjawabnya dengan apa? Salama. Semoga kamu selamat. Ini luar biasa ini. Nah, tentunya kita usaha seperti itu. Nah, kita usaha menekan emosi kita ini. Ya, pernah seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW minta nasihat, ya Rasulullah, ausini, ya Allah berilah aku nasihat. Apa kata Rasulullah SAW? La taghdab, jangan mudah emosi, jangan mudah marah. Kemudian laki-laki tadi minta lagi kepada Rasulullah supaya diberi nasihat yang lain. Ausini ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan la taghdab, jangan mudah marah. Sampai 3 kali dia minta seperti itu, kemudian 3 kali pula Rasulullah memberikan jawaban yang sama, la taghdab, jangan mudah marah. Nah, itu ciri-ciri orang yang dirahmati Allah, orang-orang yang bertakwa, ya, menahan diri dari emosi. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidh. Nah, ini ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang kadhimil ghaidh, orang yang menahan emosinya, orang yang menahan emosi marahnya. Wal kadhimil ghaidh wal afina 'anil nas, orang-orang yang mudah memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah kepadanya. Ini orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukan perkara yang ringan. Ini perkara berat. Ya, mudah memberikan maaf kepada orang lain. Nah, kadang kita kalau disapa dengan sapaan tidak baik, kita membalasnya dengan yang lebih berat lagi. Ya, seperti itu. Kita tidak mampu untuk menjaga. Ini kita latihan bagaimana kita mampu untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Dan itu dikatakan sebagai orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa bersikap tawadhu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak ingin derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Walaupun tidak diangkat oleh manusia di dunia ini, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma tawaddu'a ahadun lillah." Tidaklah seseorang yang bersikap tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan orang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya, makanya bersikaplah dengan sikap tawadhu agar kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berjalan di permukaan bumi ini dengan angkuh, atau jangan memalingkan wajah kepada manusia karena sombong. Ya, karena sombong. Jangan memalingkan wajah kita di hadapan manusia karena sombong. Allah berfirman, "Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha." Jangan kamu palingkan wajahmu dari manusia karena kesombongan. Dan jangan kamu berjalan di permukaan bumi dengan sikap angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka, tidak cinta kepada orang yang menyombongkan diri dan orang yang membanggakan diri. Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dicintai oleh Allah. Sementara kita kan mengharapkan cintanya Allah. Kita tidak mengharapkan murkanya Allah, tapi kita mengharapkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Allah ini perkara yang sangat agung yang kita butuhkan. Kecintaan Allah, keridhaan Allah. Ini perkara yang sangat agung yang selalu kita minta. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Di dalam doa yang panjang Rasul SAW berdoa kepada Allah agar mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala dengan doa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Panjang doa ini, Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah aku mengharapkan akan cintamu terhadap diriku. Wa hubba man yuhibbuka, mencintai orang yang mencintaimu. Dan aku mengharapkan cinta kepada satu amal yang bisa mendekatkan diriku kepadamu. Ini luar biasa, permintaan luar biasa. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin, mencintai amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Hubba amalin yuqarribuna ila hubbik.
Waj'al hubbaka ahabba ilaina min amwalina wa ahlina. Jadikanlah kecintaanku kepadamu jauh lebih besar daripada cintaku kepada harta dan keluarga. Betul. Makanya kita yang memohon terus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Allah itu segala-galanya. Harus cinta kita kepada Allah di atas cinta kita kepada segala sesuatu. Harus lebih cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah daripada cinta kita kepada anak, kepada istri, kepada bisnis kita, kepada rumah, kepada semuanya. Sebagaimana Allah SWT menyatakan di dalam Al-Quran, kata Allah SWT, kalau kamu lebih mencintai di dalam surat apa itu ya, di dalam surat At-Taubah kalau tidak salah, qul in kana aba'ukum, bunyinya seperti ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kalau tidak salah ayat surat At-Taubah ayat 24 apa dari 20 sampai 24. Sekitar itu ayat itu. Di situ Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad, qul, katakan Muhammad. Allah beritakan kepada Muhammad agar disampaikan kepada umat manusia, disampaikan kepada hamba-hamba Allah. Qul in kana aba'ukum, jika ayah-ayahmu, qul in kana aba'ukum wa abnaukum, jika ayah-ayahmu, jika anak-anakmu, saudara-saudaramu, karib kerabatmu, perniagaanmu, rumah yang kamu cintai, bisnis dagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, itu semua lebih kamu cintai daripada cinta kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan cinta kamu kepada jihad fisabilillah, tunggu saatnya Allah SWT akan menurunkan siksaannya. Itu wallahu la yahdil qaumal fasiqin, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Berarti dalam ayat itu orang-orang yang fasik itu orang yang lebih mencintai dunia daripada akhirat, orang yang lebih mencintai dunia daripada Allah, Rasul, jihad fisabilillah. Karena isinya dunia itu yaitu isinya dunia ya ayah ibu, orang tua itu abauku, kemudian anak, istri, kemudian karib kerabat, kemudian dagangan yang kita khawatirkan kerugiannya, ya kendaraan, itu semuanya. Kalau itu lebih dicintai ketimbang cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, tunggu saatnya Allah akan memberikan keputusannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada jihad fisabilillah harus di atas daripada cinta kita kepada dunia. Seperti itu. Orang itu akan diberi hidayah kalau seperti itu. Kalau ternyata lebih mencintai dunia daripada cintanya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada jihad fisabilillah, berarti orang itu adalah orang-orang yang fasik, kata Allah SWT. Dan mereka jauh daripada mendapatkan arahan, petunjuk, hidayah dari Allah SWT. Seperti itu. Makanya kita terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis berikutnya, di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, innal musawwirina yu'adzabuna yawmal qiyamah wa yuqalu lahu ahyu ma khalaqtum. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya para orang yang menggambar makhluk hidup yang bernyawa, ya, al-musawwirin. Al-musawwir itu orang yang ya, pelukis, menggambar makhluk hidup. Itu mereka diancam dengan apa? Yu'adzabuna yaumil qiyamah. Mereka diancam akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat.
Lalu nanti pada hari kiamat akan dikatakan kepada mereka, para penggambar itu, para penggambar makhluk hidup, makhluk yang bernyawa, diperintahkan ahyu ma khalaqtum. Diperintahkan agar hidupkan yang kamu gambar itu, yang kamu lukis itu dari makhluk hidup itu. Ini ancaman yang berat. Ya, ancaman yang berat. Dan itu disebutkan orang yang menggambar makhluk hidup itu disebutkan sebagai orang yang menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan sebagai orang yang menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan mendapatkan siksaan yang sangat berat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah, manusia yang paling berat mendapatkan azab pada hari kiamat nanti siapa itu? Alladzina yudahuna bi khalqillah, mereka yang menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, menandingi ciptaan Allah. Ya, para pelukis itu dianggap sebagai orang yang menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka diancam dengan azab yang sangat pedih. Makanya jangan melukis. Kalau memang profesinya pelukis, maka jangan melukis makhluk hidup yang bernyawa. Ya manusia, ya binatang dan sejenisnya. Sampai dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain muttafaq alaih juga, Rasulullah bersabda, man sawwara suratan fid dunya kullifa ayyan fukha fiha ruh. Barang siapa yang menggambar satu gambar di dunia, gambar yang bernyawa maksudnya itu, yang bernyawa, maka dibebankan kepadanya nanti untuk ditiupkan ruh pada hari kiamat. Jadi gambar yang sudah dia gambar di dunia ini akan dibebankan kepada orang yang menggambar, yang melukis itu untuk ditiupkan ruh. Walaysa binafikh, dan tentu dia tidak akan mampu untuk memberikan nyawa. Nah, nyawa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Walaysa binafikh. Nah, pasti dia tidak akan mampu untuk memberikan ruh, memberikan nyawa. Dia dibebankan. Ini menunjukkan ancaman yang sangat berat bagi mereka yang berprofesi sebagai pelukis dengan melukis gambar makhluk hidup yang bernyawa. Itu dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan nyawa, dan dia tidak akan mampu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya hindari ya gambar-gambar yang bernyawa itu ada di dalam rumah kita. Karena apa? Karena malaikat rahmat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar yang bernyawa. Seperti itu. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala datang dari luar kemudian masuk ke rumah, kemudian melihat ada tirai yang ada makhluk hidupnya, ada gambar kuda di situ. Ya, Rasulullah tidak masuk. Rasulullah SAW tidak masuk ke dalam rumah itu. Melihat gambar yang ada di tirai itu, Rasulullah menunjukkan ketidaksukaannya. Dilihat oleh siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, ma adzabtu, apa yang telah aku lakukan dari dosa-dosa yang aku lakukan? Karena Rasulullah sudah menampilkan dengan penampilan yang menunjukkan sikap orang yang tidak senang. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang-orang yang menggambar ini akan diadab oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian Rasulullah mengatakan, innal baital ladzi fihi suwar la tadkhuluhul malaikah. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar yang bernyawa itu, para malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah. Seperti itu. Yang masuk siapa? Ya setan. Nah, yang masuk ke dalam rumah itu setan. Di saat di dalam rumah itu ada gambar-gambar yang bernyawa. Seperti itu. Bahkan ada di dalam hadis sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib kepada Hayyaj al-Asadi, dikatakan, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah aku maukah untuk aku maukah ab'atsuka, aku utus kamu
kepada satu misi sebagaimana Rasulullah SAW mengutus aku, kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada sahabat Hayyaj al-Asadi, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, alla tada' suratan illa tamastaha. Jangan kamu biarkan ada gambar kecuali kamu rusakkan gambar itu. Rusakkan gambar itu. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Dan janganlah kamu melihat ada kuburan yang ditinggikan, dibangun, kecuali kamu ratakan itu. Ini wasiat yang disampaikan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, oleh Ali bin Abi Thalib disampaikan kepada sahabatnya, kepada sahabat Al-Hayyaj Al-Asadi. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan, maukah aku utus kamu untuk menjalankan satu misi sebagaimana Rasulullah SAW mengutuskan aku. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, jangan kamu biarkan ada gambar kecuali kamu rusakkan gambar itu. Gambar maksudnya gambar-gambar yang bernyawa. Nah, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kalau kamu harus menggambar, maka gambarlah gambar-gambar yang tidak bernyawa, seperti pemandangan-pemandangan apa itu, seperti itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, satu hadis lagi insyaallah. Wa fihi ma'aidan, diriwayatkan juga Bukhari Muslim, muttafaq alaih. Rasulullah SAW bersabda, inna ahadakum idza mata urida alaihi ma'aduhu bil ghadati wal ashi. Sesungguhnya salah seorang di antara kamu apabila sudah meninggal dunia, maka diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya pagi dan sore. Bil ghadati wal ashi, pagi dan sore. Tempat tinggal yang akan dia tempati itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya yang akan dia tempati pagi dan sore. Kalau tempatnya tempat kebaikan, dia merasa terhibur, sehingga itu merupakan nikmat kubur. Tapi kalau tempatnya naudzubillah tempat yang jelek, neraka, dia selalu diperlihatkan seperti itu menunjukkan sebagai siksa kubur. Naudzubillah min dzalik. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya salah seorang di antara kamu apabila sudah meninggal dunia, diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya pagi dan sore. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Kalau dia tercatat sebagai penghuni surga, maka dia akan menjadi penghuni surga. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Dan apabila dia termasuk orang yang akan menjadi penghuni neraka, maka dia sebagai penghuni neraka. Fayuqalu, maka dikatakan kepadanya, hadza maf'aluka, ini tempat tinggalmu nanti, hatta yab'atsaka Allahu azza wa jalla yaumal qiyamah, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia sampai hari kiamat. Artinya dia akan mendapatkan kenikmatan. Kalau dia sebagai ahlul jannah, diperlihatkan surga, dia merasa terhibur, nikmat, itu namanya nikmat kubur. Dan dia juga akan diperlihatkan neraka kalau dia termasuk ahli neraka. Wal-iyad billah. Kita berlindung pada Allah dari ahli neraka. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga yang selalu diperlihatkan kepada kita di kuburan kita sebagai nikmat kubur, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin sampai di sini ya, sudah 4:30, kurang 2 menit. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Insyaallah taala, waktu yang ada, yang tersisa kita manfaatkan untuk tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, falyatafaddal, dipersilahkan. Izin bertanya berkaitan dengan doa yang disebut di awal tadi, Robbi zidni ilma. Ya. Cakupan dari
ilmu yang dimaksud di situ ilmu apa saja Ustaz? Ya. Jazakallah khair. Di situ para ulama memberikan penjelasan. Apabila disebutkan kata ilmu seperti disebutkan di dalam Al-Quran atau di dalam As-Sunnah, maka ilmu yang dimaksudkan di situ adalah ad-din, ilmu agama. Yang dimaksudkan di situ adalah ilmu agama. Seperti yang disebutkan tadi dalam hadis, ya, menjelaskan tentang keutamaan tentang mempelajari agama. Rasulullah bersabda, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa seseorang itu dikehendaki baik oleh Allah, maka orang itu difaqihkan oleh Allah, dijadikan sebagai orang yang faqih terhadap ad-din. Seperti itu. Jadi para ahli tafsir itu memberikan penjelasan bahwa setiap kata ilmu yang disebutkan baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam As-Sunnah, maka ilmu yang dimaksudkan di situ adalah ilmu agama. Ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan rumah yang ada gambar atau foto keluarga Ustadz? Ya, sebetulnya yang namanya foto itu bukan dari hasil lukisan, ya, bukan dari hasil lukisan. Kalau foto itu tidak sama dengan lukisan. Yang tidak boleh seperti disebutkan hadis tadi itu adalah lukisan, melukis. Musawwir itu adalah pelukis, melukis dengan dengan tangan. Tapi kalau foto itu kan dari sinar kemudian langsung diambil begitu. Itu foto namanya. Sementara berbicara masalah foto ini, maka ulama berbicara juga tentang foto. Selama foto itu diperlukan, maka itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau itu diperlukan tidak apa-apa. Tapi tidak dibenarkan kalau foto itu dipajang. Tidak dibenarkan kalau foto itu dipajang. Ya, foto itu boleh di saat itu diperlukan. Pokoknya untuk KTP, untuk paspor dan sejenisnya, karena itu diperlukan. Maka dibolehkan kita foto seperti itu. Tapi bukan foto lalu kita pajang di dinding rumah, dijadikan sebagai hiasan dinding, maka itu tidak boleh seperti itu. Dan itu dijelaskan sebagaimana fatwa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, termasuk juga Syekh bin Baz dan ulama-ulama sunnah yang lainnya. Itu mengatakan kalau dipajang itu tidak boleh karena di situ ada unsur pengagungan terhadap gambar itu. Nah, kita tidak boleh kita ada yang kita agungkan kecuali yang diagungkan oleh kita sebagai umat Islam, Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di hati kita itu Allah. Allah yang hanya kita agungkan dan tidak boleh ada pengagungan selain Allah Subhanahu wa taala. Di saat ada gambar yang digantung, yang dipajang, itu ada unsur pengagungan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dan itu tidak boleh karena itu awal terjadinya kesyirikan itu dari gambar itu. Awal terjadinya kesyirikan itu pertama di zaman kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh, di situ ada ulama-ulama saleh di mana tatkala mereka meninggal, nah kaumnya Nabi Nuh itu menggambar untuk mengenang, untuk dijadikan sebagai kenang-kenangan. Nah, tapi lambat laun di saat ilmu sudah ada, tidak lagi dijadikan kenang-kenangan, tapi justru dijadikan sesembahan, disembah bahkan seperti itu. Makanya itu sarana menuju kepada kesyirikan dan itu ada unsur pengagungan terhadap gambar yang kita pajang di situ. Makanya jangan dipajang. Ya, jangan dipajang kalau ada makhluk hidup termasuk juga foto. Nah, yang boleh kita foto itu kalau itu diperlukan. Nah, selama tidak diperlukan, tidak usah untuk apa kita foto-foto kalau tidak diperlukan.
Apalagi sampai dipajang, apakah itu dipajang pada waktu wisuda, waktu kemantenan, untuk apa dipajang seperti itu? Tidak usah dipajang, ya, supaya kita tidak dijadikan sebagai sarana menuju kepada kesyirikan. Jadi awalnya terjadinya syirik itu ya berlebih-lebihan memuji orang-orang soleh dari kalangan ulama-ulama dari zamannya Nabi Nuh. Seperti itu. Lata, Uzza, Manat, Wat, Swa, Ya'ud. Itu ulama-ulama di zamannya Nabi Nuh. Setelah mereka meninggal, digambar oleh orang-orang yang ahli menggambar untuk dijadikan sebagai kenangan. Ya pertama tidak disembah, tapi pada akhirnya generasi sudah berganti, maka jadi sesembahan semuanya itu. Sehingga gambar-gambar itu diletakkan di majelis-majelis mereka sebagai pengagungan. Nah, seperti itu. Itu awalnya tentang masalah gambar itu. Makanya tentunya kita harus hati-hati, karena itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, inna asyaddan nas 'adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya manusia yang paling berat mendapatkan siksaan pada hari kiamat mereka yang menggambar gambar hidup, karena mereka dianggap sebagai orang yang menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyaingi, menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau menggambar, gambar selain daripada makhluk yang bernyawa. Karena apa? Karena nanti akan dituntut, dibebankan kepada orang yang menggambar itu untuk diberi roh, dan pasti dia tidak akan mampu untuk memberikan roh seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang dia sebagai profesi yang menggambar, jangan menggambar makhluk hidup. Ya gambar selain daripada itu, ya pemandangan, laut, gunung, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah penulis berita atau wartawan yang memberitakan tentang informasi kecelakaan atau pembunuhan apakah mendapatkan dosa jariah? Kecelakaan atau pembunuhan seperti itu untuk berita, pemberitahuan itu insyaallah tidak termasuk. Ya, tidak termasuk. Itu hanya pemberitaan, sama halnya seperti orang yang sedang dicari, umpamanya orang yang sedang dicari karena terlibat dalam kriminalitas, terlibat dalam kejahatan, supaya diketahui orangnya, maka orang ini dipajang. Siapa yang menemukan gambar seperti ini, nah ini namanya diperlukan. Nah, ini namanya diperlukan, tidak masalah. Ini di luar dengan apa yang telah diancam tadi. Karena ini diperlukan. Digambar, kemudian gambarnya dipajang untuk diketahui oleh masyarakat. Kalau sekiranya ketemu dengan orang seperti ini, tolong cepat laporkan ke bagian keamanan, umpamanya seperti itu, dipajang. Itu diperlukan. Karena memang orang-orang ini dicari selaku pembuat kriminal. Seperti itu. Kalau ini diperlukan, tidak masalah. Jadi selama diperlukan, itu dibolehkan. Jadi fotonya dipajang untuk diketahui oleh orang banyak bahwa ini sebagai penjahat, umpamanya seperti itu. Ya, pelaku kejahatan sedang dicari, seperti itu. Jadi foto-foto yang seperti itu dipajang, itu tidak masalah, karena itu diperlukan. Makanya saya katakan tadi, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, selama itu diperlukan, maka itu tidak apa-apa foto itu. Tapi kalau tidak diperlukan, tidak usah. Nah, tidak usah. Maka kita jangan senang-senang foto-fotoan, tidak usah. Lebih-lebih dipajang foto itu. Nah, senangnya kadang-kadang keluarga itu memajang anaknya, ditaruh di anak dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau foto keluarga diperbesar, ditaruh, dijadikan sebagai hiasan dinding. Ini malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah itu. Karena itu ada unsur pengagungan terhadap, kenapa kok dipajang?
Pajang, sudah taruh saja, sudah tidak usah dipajang, disimpan seperti itu. Ya, supaya tidak ada unsur pengagungan. Karena di situ para ulama menjelaskan ada unsur pengagungan dengan dipajangnya gambar yang bernyawa seperti itu. Ya, jadi beda sekali dengan foto-foto yang diperlukan. Seperti tadi dijelaskan untuk KTP, untuk persyaratan lamaran harus ada fotonya, itu kan diperlukan, ya foto. Karena diperlukan itu. Tidak apa-apa, tidak termasuk kepada larangan. Wallahu a'lam bishawab. Jika kita menulis artikel berita namun atasan kita memasukkan iklan yang mengandung maksiat, tidak boleh kalau ada maksiatnya seperti itu. Iklan yang bermaksiat itu tidak boleh dipajang, tidak boleh ditulis hal seperti itu. Ya, jadi hal-hal yang maksiat, yang mengandung maksiat, ya kita tidak boleh mengikuti, tidak boleh katakan bahwa ini adalah perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang tidak dibenarkan untuk ditulis seperti itu. Kalau diperlukan tidak apa-apa juga nih, kalau diperlukan iklan diperlukan seperti itu. Kalau tidak diperlukan hanya sekedar supaya diketahui orang, maka menyebarkan maksiat itu dilarang. Ya, menyebarkan maksiat itu dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, apakah iblis itu termasuk makhluk bernyawa? Ini iblis ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Asalnya iblis itu sebetulnya kalau dari segi bahasa, iblis itu asal kata dari ablasa. Ablasa itu artinya membangkang. Nah, membangkang. Jadi iblis orang yang membangkang. Ya, jadi Allah SWT yang menciptakan itu. Jadi iblis itu termasuk sebagaimana disebutkan dalam keterangan, termasuk kelompok daripada para malaikat. Kelompok daripada para malaikat. Kemudian dia berubah nama yang asalnya malaikat kepada iblis disebabkan karena dia tidak mau sujud atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qulna lil malaikati, semuanya para malaikat sujud kecuali satu yang tidak sujud, iblis. Maka iblis ini pembangkang namanya. Iblis ini pembangkang. Nah, kemudian ada syaitan di situ, ada syaitan. Nah, syaitan di sini ada dari jenis jin, ada dari jenis manusia, setan. Artinya kalau dia sebagai orang yang merusak itu namanya setan. Termasuk juga manusia yang kerjanya merusak itu minal jinnati wan nas. Musuh-musuh daripada para nabi itu adalah musuh-musuh setan-setan, syayatinal jin wa syayatinal ins. Setan-setan dari jenis jin dan setan-setan dari jenis manusia. Nah, yang kerjanya merusak. Karena iblis itu merusak. Nah, iblis itu merusak. Kalau dari bangsa jin itu membuat orang was-was, ya, membuat orang was-was. Makanya kita dianjurkan membaca surat An-Nas itu, di situ ada alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisiki, ya, menggoda dengan bisikan di dalam dada-dada manusia. Itu dari bangsa jin. Dari manusia. Kalau menggoda manusia sama orang yang lain, maka itu dikatakan dari syaitan, dari jenis manusia. Itu juga dikatakan syaitan. Syayatinal jinni wa syayatinal insi. Setan-setan ada dari jenis jin, setan-setan juga ada dari jenis manusia. Kalau dia pekerjaannya apa? Merusak, ya, menggoda manusia yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Yang lain? Cukup?
Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ada beberapa hadis lagi yang menjelaskan tentang bagaimana kita agar mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak boleh seseorang itu berharap rahmat daripada Allah tapi pekerjaannya bermaksiat kepada Allah, tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah, tidak mau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus berusaha agar supaya kita menjadi orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Di saat kita terlanjur melakukan perbuatan dosa dan maksiat, cepat kita iringi dengan apa? Dengan kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan dosa yang kamu lakukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan dapat menghapus perbuatan dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kemudian berakhlaklah kamu dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Di situ Allah Rasulullah SAW mengaitkan antara hubungan dengan Allah, ya, mengaitkan dengan hubungan dengan Allah dengan perintah ittaqillaha haitsuma kuntah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ini urusannya dengan Allah, hubungannya dengan Allah. Ittaqillaha haitsuma kuntah, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah perbuatan dosa. Dari situ bicara takwa kemudian bicara dosa. Ini menunjukkan orang yang bertakwa juga bisa berdosa. Bukan orang bertakwa itu maksum dari dosa, bukan, ya. Orang yang bertakwa, bagaimanapun tingginya tingkat ketakwaan manusia, dia tetap sebagai manusia yang tidak akan lepas daripada perbuatan dosa. Sehingga Rasulullah SAW melanjutkan perintah setelah perintah takwa itu dengan wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan dosa yang kamu lakukan itu dengan kebaikan. Ini artinya orang yang berbuat dosa langsung dia minta ampun kepada Allah, langsung diikuti dengan kebaikan. Langsung bertobat. Itu bedanya orang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa. Orang yang bertakwa terlanjur berbuat dosa, langsung dia istighfar, bertobat, dan diikuti dengan kebaikan-kebaikan. Ini dengan orang bertakwa seperti itu. Bukan orang bertakwa maksum daripada dosa, bukan terpelihara dari dosa, bukan seperti malaikat, seperti nabi, tidak. Nabi nak maksum, ya. Para malaikat tidak berbuat kecuali ketaatan kepada Allah, hanya bertasbih, ya, melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Mereka tidak berbuat dosa. Para malaikat itu beda dengan kita. Kita ini manusia biasa yang diciptakan oleh Allah berbuat dosa. Tapi orang yang bertakwa langsung dia minta ampun kepada Allah, bertobat, dan berusaha tidak mengulangi lagi dari perbuatan dosa itu. Dan dosa itu langsung diiringi dengan kebaikan-kebaikan. Lalu kita senantiasa menunjukkan sebagai akhlak orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik kepada sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.